Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya di waktu saya ketika mengambil video ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, kita sudah masuk minggu ke-9, adik-adik sekalian. Saya harap adik-adik tetap semangat dan antusias dalam menikmati terkait dengan rancangan percobaan ini, khususnya ketika kita menggunakan software STAR. Baik, mereview kita telah mempelajari beberapa rancangan, baik rancangan lingkungan maupun rancangan percobaan, rancangan perlakuan itu sendiri, lebih daripada satu faktor, dan hasilnya kita juga telah melakukan pengujian baik itu uji terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam kesempatan ini kita ada 2 minggu lagi, kita memiliki 2 minggu lagi. Minggu ini akan diisi dengan proses transformasi data. Dan yang kedua itu terkait dengan analisis rancangan tersarang. Oke, baik. Kita akan mulai dengan transformasi data. Oke, saya share dulu. Nah, ini oke. Nah, seperti yang disampaikan di perkuliahan bahwa ketika penelitian kita terlaksana dan kita mendapatkan data, kadang data kita itu tidak sesuai dengan harapan. Artinya memiliki koefisien keragaman yang tinggi. Nah, pertanyaannya, ketika koefisien keragaman yang tinggi, maka segala tidak terkendali, sehingga untuk meningkatkan tingkat efisiensi dari penelitian kita, maka CV tersebut harus diturunkan. Bagaimana menurunkan CV tersebut? Dengan cara transformasi data. Banyak teknik untuk melakukan transformasi data, bisa menggunakan akar, logaritma, LAN, atau inverse, atau juga menggunakan sistem ARSIN. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan 2 cara transformasi data menggunakan software Excel. Saya harap adik-adik akan antusias untuk mengetahui bagaimana proses transformasi data ini. Oke, di sini sudah ada data, dan ini terkait dengan multilokasi split plot RKLT yang nantinya akan kita gunakan untuk proses analisis tersarang. Oke, ya. Jadi sebelumnya kita lakukan transformasi terlebih dahulu. Misalnya inilah hasil F akar. Ya. Oke, caranya simpel. Kita melakukan pengakaran terhadap hasil tersebut dengan cara sama dengan kemudian SQRT dan kemudian klik data hasil dan tindih enter. Selesai. Kemudian pada ujung bawah kanan klik 2 kali. Ketika ada tanda plus, klik 2 kali. Maka data kalian sudah tertransformasi secara akar. Nah, tinggal kita perbaiki dengan konsep number. Oke, cara kedua dengan logaritmik hasil underscore flog. Nah, caranya sama dengan kemudian kita tulis log dan kita klik hasil ini dan enter. Oke, data kita sudah tertransformasi. Mudah kan proses transformasi tersebut? Nah, kemudian kita save. Oke, kita jangan lupa save ke dalam bentuk CSV, koma delimiter, dan kita sebut ini adalah TF. Oke, itu terkait dengan transformasi data, relatif sederhana kan? Dan saya harap adik-adik dapat mudah untuk memahami bagaimana melakukan transformasi. Untuk melihat efektivitas dari transformasi data tersebut, mari kita melakukan analisis dengan software STAR. Oke, ini tampilan STAR yang seperti biasanya, maka kita mengambil data terlebih dahulu. Kita ambil data, klik kanan data dan import data, kemudian kita ambil data kita. Di sini dalam kesempatan ini kakak membuat datanya itu di folder mana ya, folder terkait pelatihan dan lasar dan modul.
Rancop minggu ke-9. Di sini ada multilokasi split plot RKLT TF. Kita open. Oke, kita klik dua kali. Di sini sudah ada 3, jadi kita menggunakan konsep tersarang multilokasi dengan menggunakan combine analysis dan kemudian kita gunakan split plot. Oke, jadi caranya, jadi metode ini relatif umum nantinya tersarang ya. Nanti kakak akan sampaikan sebenarnya analisis tersarang itu sangat mudah dilakukan di STAR. Itulah kelebihan STAR. Oke, kita analysis of variance karena di split plot maka kita gunakan split plot dan split plotnya RKLT. Jadi ada 3 kombinasi. Tersarang split plot RKLT. Ya. Oke. Oke, kita buka di sini. Jadi sini hasil akar dan log kita add ke respon variabel dan lainnya kita add ke set to factor. Oke. Di sini nitrogen itu sebagai main plotnya dan varietas sebagai plotnya. Kemudian ulangan kita masuk ke blok dan ini yang tidak pernah kita gunakan dalam analisis ini yaitu lokasi kita add ke dalam kolom ini. Ini tidak pernah kita lakukan di materi pertama hingga materi ke-8 dan kita baru gunakan ke materi ke-9. Oke. Di sini ada 2 pilihan. Kita bisa melakukan set per analyze dan perform combine analyze. Oke. Sebelumnya kita coba dulu yang 1 ya. Kita dulu 1. Oke, dan hasilnya inilah hasilnya. Jadi di sini diberikan beberapa hasil dari lokasi 1 dan ada lokasi 2 ya, ada 2 lokasi. Jadi dilakukan analisis secara independen pada setiap lokasi ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini nanti beda mencolok dengan analisis ketika kita klik combine analysis. Oke, di sini kita memperhatikan bahwa nitrogen signifikan, varietas signifikan, namun untuk hasil ya, namun interaksi tidak signifikan. Dari CV A dan B sudah bagus, dari homogenitas juga sudah bagus, normalitas juga sudah bagus. Sebenarnya data ini sudah sangat bagus karena CV-nya rendah dan normal serta memiliki homogenitas seragam yang homogen. Namun dalam kesempatan ini kami akan membedakan bagaimana perbedaan antara transformasi tersebut. Oke, ya ini perhatikan di sini ya. Kemudian, karena signifikansinya tidak terjadi pada interaksi nitrogen dan varietas, maka STAR ini melakukan analisis secara mandiri. Itu dengan baik itu terhadap nitrogennya maupun terhadap varietasnya, ya, terhadap varietasnya. Oke, di sini karena varietasnya 2, mungkin kita ubah dulu ya. Kita ganti dulu. Ini sorry, varietas ini kita remove, nitrogen kita remove. Kenapa? Karena varietas ini ternyata hanya memiliki 2 taraf. Biasanya yang memiliki taraf yang sedikit itu disebut dengan main plot dan taraf yang lebih banyak disebut dengan subplot. Dan kemudian kita oke. Ya. Oke. Nah, berubah. Ternyata CV A dan CV B-nya lebih kecil CV A-nya. Ini ada perubahan dan tetap walaupun interaksinya tetap sama. Oke. Di sini dilakukan analisis secara mandiri. Oke. Begitupun dengan lokasi yang kedua, di mana lokasi kedua untuk variabel hasil juga dilakukan dengan konsep analisis split plot ya. Di sini hanya nitrogen yang menunjukkan perbedaan respon sedangkan interaksi tidak. Dan CV terkait dengan CV dan homogenitas seragam dan normalitasnya itu juga sudah cukup baik. Nah, di sini karena hanya nitrogen yang signifikan, maka tabel yang diberikan itu hanya tabel uji lanjut nitrogen. Begitu dengan yang lokasi ketiga, di sini juga menunjukkan hanya nitrogen yang signifikan. Dengan CV A, CV B juga bagus, dan kemudian
ini relatif, homogen, dan normalitas. Tesnya juga menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Oke, itu tadi terkait dengan analisis per per independen lokasi. Jadi ada 3 lokasi, kita analisis per independen. Yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah perbedaan CV dari hasil ketika di lokasi 1, ingat 9,35 dengan 12,69 dengan hasil akar kita ketika kita akarkan dan itu menjadi lebih kecil. Ya, terjadi penyusutan ke ragam. Namun di sini penyusutannya tidak terlalu besar karena secara umum data kita memang sudah bagus sehingga penurunan ketika kita melakukan transformasi tidak terlalu banyak, dari 9 menjadi 5, dari 12 menjadi 8, seperti itu. Begitupun juga ketika kita lihat di lokasi 2 dan di lokasi 3. Untuk berikutnya itu adalah terkait dengan transformasi akar, dan kita lihat di sini juga terjadi perubahan, dan ketika kita bandingkan dengan logaritmik dan CV A, CV B dengan akar di lokasi 1, di sini kita lihat CV B-nya itu mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan dengan logaritmik. Ini adalah hasil logaritmik itu data pertama dan ternyata menurun secara drastis. Nah, inilah. Jadi ketika kita melakukan transformasi data, maka kita gunakan dulu akar. Apabila akar tidak memenuhi, maka gunakan logaritma. Ya, pertanyaannya kenapa tidak langsung logaritma? Karena penurunnya sangat drastis. Sedangkan kita harapkan itu keragaman masih tetap bisa distabilkan, masih bisa merepresentasikan dari keragaman awalnya, sehingga akar lebih menjadi favorit pertama. Namun apabila CV juga masih tinggi, maka kita menggunakan logaritmik, yang dimana konsep logaritma ini dapat menurunkan secara drastis dari CV pada percobaan tersebut. Oke, ini terkait dengan bagaimana hasil transformasi itu betul-betul membedakan dari sifat CV, dari CV value yang ada. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan tadi kita lakukan analisis independen pada setiap lokasi. Sekarang kita coba combine, bagaimana hasilnya, ya. Caranya itu sangat simpel sekali, tinggal kalian klik di bawah ini. Dan kalian telah melakukan analisis tersarang dan kita klik OK. Dan proses 1, 2, 3 dan selesai. Hanya 3 detik. Dan kita melihat ternyata datanya tidak homogen. Artinya maksudnya apa? Artinya ketika kita tes combine analysis bahwa kita melihat lokasi 1, 2, 3, ternyata terdapat perbedaan kehomogenitas ragam galak yang ada pada antar lokasi. Antar lokasi berbeda ragam galaknya, sehingga menunjukkan nilai yang signifikan. Apabila homogenitasnya itu tidak signifikan, dapat kita katakan bahwa menggabungkan antara ketiga lokasi ini sangat bagus sekali karena homogenitas ragam antar ragam galak antar setiap lokasi itu relatif tidak berbeda, sehingga kita bisa gabungkan menjadi lebih kompatibel, ya, jadi lebih baik, kompatibel, dan bisa memberikan interpretasi data yang lebih meyakinkan. Di sini, wow, sangat banyak sekali sumber keragamannya. Di sini ada sumber keragaman, ya, di sini ada sumber keragaman lokasi, ulangan dalam lokasi. Inilah ciri khas dari rancangan tersarang, di mana ulangan tersebut akan tersarang berasal dari sarangnya apa? Misalnya sini adalah lokasi. Jadi ulangan tersarang dalam lokasi. Kemudian ada varietas, lokasi berinteraksi dengan varietas, dan kemudian ada error A. Jadi nilai ini itu diuji oleh error A. Kemudian ada nitrogen, varietas nitrogen, kemudian dikombinasikan bagaimana interaksi antar lokasi dengan nitrogen dan lokasi varietas dan nitrogen. Dan semuanya ke 1, 2, 3, 4 ini dan analisis dengan error B. Dan kemudian nilai CV-nya.
kita bisa lihat lagi karena hasilnya adalah wow, signifikannya hanya di lokasi nitrogen dan signifikannya juga di lokasi varietas, maka kita akan disajikan dengan analisis sederhana, analisis pengaruh sederhana pada kedua perlakuan tersebut, baik itu antara lokasi dengan nitrogen maupun lokasi dengan varietas, ya. Kemudian TIF akar kita lihat menjadi sangat lebih rendah daripada sebelumnya, di mana sebelumnya itu 8,8 dan 11,2 ketika kita melakukan transformasi akar menjadi 4,8 dan 6,49. Dan terakhir, ketika kita melakukan transformasi data menjadi 1,28 dan 1,83. Oke, demikianlah video ini, video pada minggu ke-9. Saya harap adik-adikku sekalian lebih paham lagi terkait dengan analisis ranjop, dan ini sudah minggu ke-9. Dan kemungkinan besar minggu terakhir adalah minggu bagaimana melakukan analisis korelasi dan regresi. Jadi artinya kita tidak menggunakan lagi konsep rancangan, dan kami berharap apa yang telah kami berikan pada minggu pertama hingga minggu sekarang, minggu ke-9, dapat disimak dan dipahami dengan baik. Terima kasih. See you in next video. I hope you well in your home. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.